Selamat datang di channel Yuda Media HD di segmen Buzzer RP Rek Politik. Kita mulai video kali ini dengan pertanyaan. Apa yang terjadi dengan Hasto Kristianto? Lagi ada banyak undangan ya. Undangan ke Polda Metro Jaya, undangan ke KPK. Kayaknya lagi sibuk banget ini ya. Beberapa kali ditanya bagaimana ada undangan ini, undangan itu, dijawab ya nanti akan ditemenin sama pengacara saya. Minta teman. Jadi kalau berangkat sendirian kayaknya inilah kurang seru, kurang rame. Jadi minta ditemenin gitu. Ya kan. Tapi kalau misalkan ada panggilan-panggilan dari kepolisian begini atau penegak hukum begini, pasti saya tebak nih akan dikait-kaitkan dengan tangan-tangan kekuasaan, abuse of power. Terakhir kita nonton bareng soal wawancara Hasto tentang panggilan ke Polda Metro Jaya itu, ini pasti pesanan. Ya. Tapi ada baiknya kita tonton dulu satu video di mana Hasto Kristianto ini mengomentari tentang apa yang terjadi kepada dirinya, termasuk sekaligus nyelip nih komentar Hasto soal Puan Maharani yang berbalas kode dengan Anies Baswedan. Di satu kesempatan Puan bilang Mas Anies oke juga. Anies Baswedan kemudian jawab di kesempatan yang lain ketika diwawancara oleh wartawan, dia bilang PDIP oke juga. Tuh sudah saling melempar kode ya. PDIP akan serius untuk mengusung Mas Anies di Pilkada Jakarta atau seperti apa? Ya, komunikasi mengingat pasangan calon itu kan diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Komunikasi dengan PKB juga sedang dilakukan. Ada Pak Said Abdullah, ada Pak Ahmad Basarah yang kemudian secara intens membangun komunikasi. Tidak hanya buat Jakarta tetapi juga beberapa wilayah-wilayah yang lain. PD Perjuangan sudah bergerak cepat, kami sudah mengeluarkan 70 lebih surat tugas. Bahkan persiapan untuk pemenangan pilkada sudah dilakukan dengan baik. Pilkada agar menjadi suatu koreksi atas praktek-praktek pemilu yang penuh kecurangan pada pemilu presiden. Dan hal tersebut sudah diakui oleh seluruh tokoh-tokoh, oleh 3 hakim MK yang memberikan dissenting opinion. Dan kita pun juga merasakan terhadap ketidakberesan di dalam pilpres yang lalu. Masih disinggung juga nih soal ketidakpuasan hasil dari sidang MK kemarin ya. Masih disebut-sebut juga soal kecurangan, padahal bukti-bukti yang sudah dihadirkan di persidangan ketok palu 3 kalinya adalah putusannya tidak terbukti. Masih terus disuarakan ya. Ya, Mbak Puan kan sudah menyampaikan bahwa Pak Anies menarik. Benar akan dipertimbangkan, Mas. Bagi PDIP harga mati ya, Mas? Ya, kalau kita lihat ideologi itu memerlukan suatu topangan di dalam implementasinya. Satunya kata dan perbuatan. Memerlukan topangan etika dan moral. Ada orang yang mengaku ideologis tapi perilakunya tidak memperhatikan etika dan moral. Itu bukan ideologis. Sehingga perspektifnya ideologi harus menjadi ideologi kerja. Falsafah harus menjadi landasan kebijakan-kebijakan pemerintah negara. Dan partai belum mengambil keputusan terhadap siapa yang akan dicalonkan sebagai calon gubernur dan wakil gubernur. Ada nama-nama seperti Pak Pramono Anung. Kami tidak kehilangan tokoh-tokoh yang telah dipersiapkan oleh partai. Ada Rano Karno. Sehingga PD Perjuangan karena kami punya sekolah partai, kami punya begitu banyak tokoh yang siap ditugaskan. Tuh pertanyaan soal ini saya paham sih. Dari dulu itu PDIP selalu bilang prioritas kader ya. Bahkan mereka punya sekolah partai. Jadi untuk politisi-politisi yang memohon-mohon untuk disupport oleh PDIP, mereka tuh mesti jadi kader dulu. Ini Anies Baswedan, bukan kader. Bukan anggota partai. Apa iya bersedia buat diusung? Cuman kalau kalkulasi politik, pakai kalkulator politik gitu dihitung, mending mending mendukung Anies gitu. Soalnya suaranya gede daripada kader-kadernya.
Kali gitu ya. Apa? Ya semua bergerak untuk mempersiapkan pilkada. Bagi PD Perjuangan, pilkada adalah momentum konsolidasi. Saya bersama dengan Gus Guntur Romli juga mempersiapkan, ya bersama-sama turun ke bawah. Jadi hanya pergerakannya ada yang terbuka, ada yang tertutup. Tetapi langkah-langkah menyiapkan pilkada serentak itu telah dilakukan oleh PD Perjuangan termasuk melalui rapat kerja nasional yang lalu. Pak Hasto tadi disebut banyak nama yang dari kader PDIP untuk bukan pilkada Jakarta aja ya Pak ya, tapi untuk pilkada keseluruhan. Maksudnya apakah PDIP memprioritaskan kader untuk menjadi calon kepala daerah dan apakah PDIP sudah berkomunikasi dengan partai-partai politik lain Pak? Ya sebagai partai politik tentu saja kami mendidik kader-kader partai melalui sekolah partai, penugasan-penugasan, dan kami melihat potensi mereka. Sehingga tentu saja kader mendapat skala prioritas. Tapi partai juga membuka ruang. Karena proses kepemimpinan bisa disiapkan melalui jalur birokrasi, melalui jalur TNI Polri, di mana purnawirawan itu juga bisa dicalonkan. Maka muncul nama Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa. Ini juga masuk ya di dalam radar untuk sebagai calon gubernur karena pengalamannya yang luas. Nah sehingga partai membuka diri, termasuk dari kalangan pengusaha yang terpanggil untuk mengatasi kemiskinan ekstrim misalnya, untuk mendorong politik tata ruang yang berpihak kepada rakyat miskin. Ini semua dibuka oleh PDI Perjuangan. Sudah mulai komunikasi dengan itu Pak? Komunikasi politik sudah dilakukan. Ada yang bertemu dengan Gerindra, ada yang bertemu dengan Golkar, ada yang bertemu dengan PKB, dengan Hanura, dengan Perindo, dengan P3. Apapun P3 kami punya rekam jejak yang baik bersama Perindo dan Hanura. Sehingga intens termasuk dengan Partai Amanat Nasional. Bahkan di beberapa daerah komunikasi dengan PKS itu juga dilakukan. Itu sudah saya jawab pada tanggal 6 Juni kemarin. Mas, kalau Kemarin di Jawa Timur Mas Gibran membagikan buku tulis yang bergambar Jan Etes dari PDIP, tanggapannya seperti apa? Ya, kita mendidik anak-anak kita dengan keteladanan. Ketika saya kecil, buku-buku itu dibagi dengan gambar pahlawan nasional, Pangeran Diponegoro, Jenderal Sudirman, kemudian Bung Karno, Bung Hatta, Raden Ajeng Kartini. Itu dulu ketika kami kecil. Mas, waktu kemarin Mas diperiksa di Polda kan, Mas menyampaikan reaksinya Bu Mega itu menertawai Mas gitu. Kalau terkait pemeriksaan Ketawa. Bukan menertawai, Gitu. ya salah itu. Iya. Ya. Kalau terkait Jadi ketika Hasto Kristianto dapat undangan atau panggilan lebih tepatnya ya, panggilan ke Polda Metro Jaya diketawain sama Bu Mega. Ya, dipanggil polisi. pemeriksaan besok reaksinya Bu Mega gimana nih Mas di KPK? Diperiksa belum, masa udah reaksi. Ya, kan? terkait pemanggilan KPK Mas. Ya, saya datang karena KPK yang mendirikan Bu Mega. Ketika Ibu Mega memutuskan Prof. Mahfud mendampingi Pak Ganjar, itu kan dalam suatu desain untuk melakukan suatu reformasi sistem hukum kita, reformasi sistem politik, reformasi sistem ekonomi. Karena persoalan nepotisme, korupsi, dan kolusi itu semakin luar biasa. Dan itu harus diatasi. Karena itu amanat reformasi, amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang harus kita jalankan dengan seluruh-seluruhnya. Dan harus ada suri keteladanan dari para pemimpin bangsa. Mas Hasto, hari ini kan Presiden terpilih Pak Prabowo membuat unggahan tentang hari lahir Pak Soeharto, Presiden kedua. Tapi hal itu tidak terjadi pada hari lahir Bung Karno 6 Juni kemarin. Bagaimana menilai itu Mas? Ya tidak ada persoalan. Ya bagi setiap anak bangsa itu kan mengakui bahwa Bung Karno sejak usia 16 tahun sudah berjuang. Beliau mendirikan partai politik demi kemerdekaan. Beliau menghadapi penjara, menghadapi hukum kolonial, dibuang. Dan kemudian akhirnya Indonesia merdeka dan menjadi pemimpin di antara bangsa-bangsa di dunia melalui konferensi Asia Afrika.
Sehingga itu rekam jejak benang merah sejarah Bung Karno yang tidak bisa dihilangkan oleh siapapun. Bahkan Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Rote itu muncul disatukan oleh Pancasila yang digali oleh Bung Karno dari buminya Indonesia. Mas kemarin kan juga bilang mau konsultasi ke Dewan Pers terkait laporan di Polda, itu udah atau kapan mungkin Mas? Ya kami menerima beberapa dari rekan-rekan Dewan Pers yang memang memperkuat argumentasi yang disampaikan tim hukum PD Perjuangan bahwa wawancara saya di SCTV dan Kompas TV itu merupakan bagian dari produk jurnalistik. Sehingga sekiranya ada persoalan terkait hal tersebut harusnya ke Dewan Pers, bukan menjadi persoalan pidana. Karena memang dalil-dalil yang membuktikan apakah pernyataan saya itu menghasut di muka umum? Kan tidak di muka umum. Kemudian apakah itu ada berita hoax atau bohong yang menimbulkan kerusuhan? Kerusuhannya di mana? Apa kaitannya wawancara tersebut? Sehingga banyak pakar dan tokoh-tokoh pro demokrasi yang menilai bahwa itu kriminalisasi. Woi, bentar dulu nih. Jadi kalau menurut saya sih adalah hak warga negara semuanya di mata hukum tuh sama. Bahkan ketika kita misalkan dilaporkan oleh seseorang untuk diproses secara hukum, ya itu hak masing-masing gitu kan. Mereka punya hak untuk memperkarakan kita di mata hukum, bukan serta-merta kriminalisasi. Kecuali nih nggak salah, setelah diproses nggak salah tapi dibikin-bikin salah, nah itu baru. Ya kalau misalkan ada panggilan oleh kepolisian kan tinggal dijalani aja atau didatangi atau panggilannya itu prosesnya dilalui kan begitu. Ini belum apa-apa sudah nyebut kriminalisasi nih, waduh. Kemudian ketika disebut tidak membuat kerusuhan mungkin, tapi kegaduhan iya. Ya kita tahu lah pasca Pilpres kemarin setiap kali wawancara tuh Hasto Kristianto emang yang paling depan nyerang Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, Prabowo dikit-dikit ya. Cuman ya gitulah, gitu. Kemudian selanjutnya soal jurnalistik, produk jurnalistik ya sepakat sih. Memang sebelum ke polisi atau mungkin penegak hukum itu perlu diproses secara Dewan Pers. Memang benar sih. Bahwa itu upaya mencoba membungkam kebebasan pers, kebebasan bersuara, yang merupakan amanat dari konstitusi termasuk hak asasi manusia. Terlebih saya sebagai Sekretaris Jenderal DPD Perjuangan oleh Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Partai Politik, punya kedaulatan di dalam menjalankan komunikasi politik, pendidikan politik. Masa kritik tidak boleh? Kenapa yang kami sampaikan tentang persoalan pemilu terkait dengan abuse of power dari Presiden Jokowi, terkait dengan bansos, terkait dengan penggunaan alat-alat negara, sumber daya negara, itu juga diakui oleh 3 Hakim MK melalui dissenting opinion itu. Tetapi sebagai warga negara yang baik, kami diajarkan untuk taat hukum. Untuk percaya pada jalan kebenaran, jalan hukum, jalan supremasi hukum, karena hukum kita adalah hukum negara Republik Indonesia, bukan hukum negara kolonial. Nah, kalau misalkan sudah bilang percaya hukum, hasil hukum kemarin apa sih di MK? Coba yang masih ingat hasil MK kemarin tuh apa gitu? Soal Pilpres, PHPU ya, persengketaan hasil pemilihan umum. Ada yang masih ingat? Coba ketik di bawah. Pak Hasto nih gimana cara mentionnya? Maksudnya ketika di satu sisi beliau itu protes, masih sering menyebut soal kecurangan-kecurangan itu yang kemudian pembuktian di meja hijau itu tidak diterima, ya kan? Atau kalah argumentasi hukumnya. Kemudian di satu sisi beliau mengatakan percaya hukum gitu. Jadi saya bingung banget nih. Coba komen di bawah nih, kemarin hasil-hasil dari MK tuh apa aja? Mungkin Pak Hasto ini agak sedikit lupa gitu ya tentang apa putusan-putusan hukumnya. Nah itu putusan-putusan itu yang perlu kita ingatkan ke Pak Hasto untuk kemudian ditaati. Karena seperti yang Pak Hasto tadi bilang, kita adalah manusia yang taat hukum. Oke, segitu dulu video kali ini. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Saya Abdul.
Ciao.